Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Febrina Nuramalia. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Perpustakaan Angkatan 22 kelas B dengan NIM 2250307071111030. Baik, sebelumnya izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Dari Pustaka hingga Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, perlu diingat, pada dasarnya terminologi perpustakaan selalu dikaitkan dengan buku atau kitab. Kata tersebut ternyata berawal dari kata pustaka. Kepustakawanan yang bersinergi dengan informasi mengacu pada terminologi atau istilah dalam dunia akademis, yakni perpustakaan dan informasi, di mana kedua hal tersebut saling bekerja sama serta tidak bisa dipisahkan. Ilmu perpustakaan dan informasi atau Library and Information Science dipandang sebagai suatu konsep dan istilah yang beranggapan bahwa kepustakawanan dan informasi merupakan satu sinergi. Namun, ada pihak lain menyatakan keduanya memiliki sebutan yang terpisah. Sifat keduanya terus dibahas meskipun perpustakaan dan informasi telah digabung menjadi satu. Nah, tanpa banyak orang ketahui, ternyata ilmu perpustakaan dan informasi itu memiliki kontroversi. Apa itu? Kontroversinya tentang penggunaan istilah yang termasuk dalam definisi. Nah, ternyata tren tersebut seringkali ditemukan di negara kita loh. Ilmu perpustakaan dan informasi atau Library and Information Science adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut jurusan atau suatu lembaga dan kurikulum yang sedang berjalan di dunia ilmu perpustakaan dan informasi. Dalam ilmu perpustakaan dan informasi, terdapat perbedaan mengenai sejarah, tujuan, tugas, dan perkembangan teori, serta metode yang digunakan. Nah, saya akan memberitahu salah satunya, perbedaan salah satunya, yaitu tujuan ilmu perpustakaan dan informasi. Tujuan ilmu perpustakaan sendiri itu untuk mempelajari cara pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, penyimpanan, temu balik, interpretasi, dan penyebarluasan informasi. Sedangkan ilmu informasi itu mencakup cara bagaimana menginterpretasikan, menganalisa, menyimpan, dan mengambil kembali data dan informasi. Tentu beda kan? Nah, selanjutnya ada pengelolaan dokumen. Siapa yang tidak tahu pengelolaan dokumen? Nah, ternyata pengelolaan dokumen ini merupakan objek dari ilmu perpustakaan. Sedangkan dalam ilmu informasi sendiri, pengelolaan dokumen itu menitik beratkan pada informasi yang terkandung pada sebuah dokumen. Misalnya, pada pengelolaan dokumen jurnal-jurnal, ilmu perpustakaan itu lebih memperhatikan pengelolaan fisik jurnal-jurnal itu. Nah, apa sih pengelolaan fisiknya? Yaitu ada nama, penerbit, ISSN, tanggal terbit, nomor, dan lainnya. Sebaliknya, menurut Ketos Tiede, menekankan informasi yang terkandung di majalah. Nah, misi ilmu perpustakaan menekankan pada perspektif layanan atau layanan informasi. Sedangkan objek informatikanya adalah teori informasi dan pengembangan sistem penyimpanan, pengelolaan, diseminasi, akses, dan atau temu balik. Nah, saat ini kedua ilmu tersebut telah bercampur loh menjadi cikal bakal perkembangan ilmu perpustakaan dan informatika atau ilmu informasi.
Meskipun ada kecenderungan untuk berganti nama, tetapi makna dan inti perpustakaan itu belum sirna. Next. Nah, kok ada epistemologi sosial? Ternyata epistemologi sosial itu erat kaitannya dengan ilmu perpustakaan dan ilmu informasi, yaitu ilmu yang luas dan berorientasi empiris yang tertarik pada dinamika objek-objeknya. Namun, kondisi itu terkadang tidak terlalu memuaskan. Secara garis besar, epistemologi sosial mengacu pada kedua bidang studi yang berbeda. Seperti sosiologi pengetahuan yang merupakan studi deskriptif, empiris perihal penyebab, kondisi historis pengetahuan, studi kritis, dan pemahaman tentang dimensi sosial pengetahuan dengan banyak waktu. Di sisi lain, ilmu perpustakaan dan informasi itu bersifat normatif loh, sehingga memerlukan lebih dari sekedar pendekatan deskriptif. Tempat kebutuhan, nilai-nilai komunikasi, serta pendidikan itu dipertimbangkan, didukung, dan dibantu. Kemudian, dievaluasi dan dipilih untuk konsumsi publik. Sehingga, katalogisasi jauh dari kata netral tanpa tindakan. Penilaian pentingnya perpustakaan, sifat ilmu perpustakaan, dan informasi berusaha untuk epistemologi sosial pengetahuan. Pada saat metode ini digunakan sebagai pendekatan sosiologis, ia menekankan atau Scherer menekankan perbedaan antara sosiologi pengetahuan dan epistemologi sosial pengetahuan serta mendukung kebutuhan untuk menafsirkan kepustakawanan. Yang berarti epistemologi sosial lebih baik dibandingkan sosiologi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang epistemologi sosial pengetahuan. Dan pembahasan yang terakhir itu hubungan ilmu perpustakaan dan informasi. Apa sih hubungannya? Nah, ternyata tanpa kita sadari, ilmu perpustakaan dan informasi mempunyai hubungan intuitif dan tidak dapat disangkal, tetapi keduanya didasarkan pada konsep yang kompleks dan diperebutkan. Kedua ilmu tersebut memiliki tingkat teoritis yang sama antara sastra serta filsafat. Keduanya mempunyai materi yang unik dan bentuk dasar yang setara, dan ilmu dengan kualitas yang sama. Menurut Rauschke, upaya klasik untuk memecahkan kesulitan tersebut dapat dilakukan dengan menafsirkan ilmu perpustakaan dan ilmu informasi sebagai tujuan Departemen Epistemologi Sosial dan menciptakan landasan bagi ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ingin sampaikan, a room without books is like a body without soul. Dan sampai jumpa.